Terus sekali saya menyapa kita semua, selamat malam, shalom aleichem. Ya, sekali lagi kami berterima kasih buat Pak Dewan dan juga Pak Tambunan. Dan memang kami tidak mengundang banyak karena tempat terbatas. Ya, tapi kami bersyukur undangan kami boleh hadir pada saat ini. Dan malam hari ini saya didapuk oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan sharing pada malam hari ini sebelum kita nanti masuk pada perayaan dan makan malam. Bapak Ibu, sektor apa saja dalam kehidupan ini selalu punya target. Profesi apapun yang kita jalani atau kita tekuni, tentu ada sasaran. Seorang pedagang, pebisnis, tentu targetnya adalah untung. Seorang mahasiswa, targetnya adalah lulus dengan nilai yang baik, atau dalam istilah akademisnya cum laude, nilai tertinggi. Demikian juga seorang atlet, Bapak Ibu, tentu targetnya adalah juara. Dia berlatih sedemikian rupa, mengorbankan waktu, mau didisiplin dan dibatasi dalam segala hal untuk mencapai targetnya itu juara. Seorang nelayan atau pencari ikan, tentu targetnya adalah mendapatkan ikan. Seorang politisi juga punya target. Dari kota dia ke provinsi, dari provinsi mudah-mudahan bisa ke Senayan. Benar Pak ya? Ya Pak Wirya, benar ya? Pasti ada target ke depan. Ketika sudah di Senayan, mungkin targetnya ada lagi. Kalau bisa menteri, bahkan saya dengar juga kalau bisa jadi presiden. Semua punya target, ya, semua punya target dalam hidup ini. Demikian juga Bapak Ibu dalam kerohanian atau dalam pelayanan. Mari kita baca satu ayat. Saya tidak lama-lama malam hari ini, hanya memberikan sebuah renungan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Ya, 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Kalau saudara tidak bawa Alkitab, di depan juga sudah saya tampilkan. Kita baca bersama-sama ayat ini, satu ayat saja untuk kita renungkan. 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya. Sebenarnya profesi Paulus bukan pelari. Paulus juga bukan seorang petinju. Namun Rasul ini mempelajari olahraga yang pada saat itu sangat terkenal atau sangat umum untuk memberikan sebuah analogi yang relevan mengenai perkara rohani, yaitu pelayanan, termasuk posisi dia sebagai seorang rasul. Ini merupakan cara yang baik untuk mengajarkan kebenaran. Karena kalau saudara lihat juga dalam kitab Injil, Tuhan Yesus juga sering mengungkapkan pengajarannya melalui perumpamaan-perumpamaan yang dikenal oleh halayak pada saat itu. Dia bicara tentang petani, dia bicara tentang nelayan, dia bicara tentang pesta, dan apa-apa saja yang pada saat itu sangat dikenal untuk menyeberangkan, untuk meneruskan kebenaran itu atau firman Tuhan itu. Ya. Maka di sini kita melihat ada dua cabang olahraga yang dicontohkan oleh Rasul Paulus. Sehingga saya sebut dua hal ini sebagai karakteristik hamba Tuhan atau ciri dari seorang hamba Tuhan yang benar. Dia mengambil olahraga ini sebagai sebuah analogi dan kita menyebutnya sebagai ciri sekarang ya. Ciri dari seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Yang pertama, hamba Tuhan yang benar harus fokus kepada tujuan. Dikatakan oleh Paulus, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan.
Seorang pelari tidak mungkin berlari tanpa tujuan. Hamba Tuhan tidak berlari tanpa tujuan. Hamba Tuhan tidak bekerja atau melayani tanpa tujuan. Dengan kata lain, hamba Tuhan harus berlari mengarah kepada satu tujuan. Maka hamba Tuhan itu harus fokus, ya. Fokus pada finish, fokus pada garis akhir. Di ayat yang lain kita tidak sempat ke sana, tetapi di ayat yang lain Rasul Paulus mengatakan, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mencapai garis akhir. Bapak Gembala kami seringkali menyampaikan, ya, di tempat ini dan juga di tempat-tempat yang lain ketika dia bersaksi atau menyampaikan firman Tuhan, jangan-jangan ini adalah tahun terakhir saya. Tetapi udah sering sekali saya dengarkan ini, bertahun-tahun yang lalu, selalu begitu kesaksiannya, ya. Jangan-jangan ini yang terakhir saya bersaksi, tetapi tetap masih panjang umur, saudara. Ya, ini puji Tuhan. Tetapi beliau mengerti bahwa satu kali nanti dia akan mengakhiri pelayanan, dia akan mengakhiri pertandingan ini. Dan kemudian seorang hamba Tuhan yang fokus kepada tujuan, tidak menoleh ke belakang. Tidak menoleh ke belakang. Coba Desi bantu baca Filipi pasal 3. Sedikit ya saya tambahkan. Ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Iya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, di sini ditegaskan kembali oleh Paulus, berlari-lari kepada tujuan. Berlari-lari bukan mutar-mutar keliling kompleks, tetapi ada tujuan, ada finish. Dan dikatakan oleh Paulus, saya tidak menoleh ke belakang. Ada dua hal yang saya catat di sini, Bapak Ibu, Saudara. Jebakan dari masa lalu. Jebakan dari masa lalu atau perangkap masa lalu. Pertama itu kegagalan. Kegagalan masa lalu seringkali membuat orang trauma. Ya, dia trauma, dia tidak berani lagi mencoba karena dia gagal. Dia tidak berani lagi bertindak karena dia gagal dan takut gagal lagi. Sehingga kegagalan itu mengintimidasi dia. Ya. Kalau kita belajar satu alat atau katakan kendaraan, sepeda misalkan. Ketika kita belajar sepeda, pasti ada jatuh. Ya. Ketika kita belajar motor, pasti ada jatuh. Bisa nabrak pohon, bisa masuk ke parit dan sebagainya. Tidak mungkin langsung lolos. Ya. Baru belajar langsung masuk ke jalan dan tidak pernah celaka, tidak pernah jatuh. Tetapi selalu ada kejatuhan-kejatuhan. Nah, bagaimana seseorang itu bisa bangkit dari kejatuhan? Itu akan menentukan apakah dia ke depan akan bisa mengendarai motor, mengendarai mobil, atau mengendarai sepeda dan sebagainya. Tetapi ada orang ketika dia jatuh, dia tidak mau lagi. Dia takut karena dia terluka. Dia takut mencoba kembali. Tetapi orang yang lain ketika dia jatuh, dia tetap bangkit. Dia gayung lagi sepedanya, dia kayu lagi sepedanya. Nabrak lagi, dia bangkit lagi. Sampai dia bisa mengemudikan sepeda. Jadi kegagalan seringkali membuat orang trauma sehingga tidak mencoba lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kesuksesan. Ini sebaliknya. Kesuksesan juga bisa menjadi jebakan. Bukan hanya kegagalan, Bapak Ibu. Kesuksesan juga bisa menjebak manusia. Dia katakan, saya sudah sukses. Saya sekarang sudah ada di puncak. Saya sekarang paling hebat. Saya sekarang sudah jaya, sudah makmur. Saya sudah sejahtera, sudah mencapai apa yang saya mau. Dan dia merasa nyaman di sana. Dia tidak mengantisipasi perubahan. Ya, ada satu contoh yang sangat terkenal yang selalu diambil sebagai contoh oleh speaker-speaker atau pembicara-pembicara, yaitu Nokia.
Mungkin kita semua kenal Nokia. Nokia yang pernah merajai pasar di zamannya, di masanya. Kemudian dalam satu waktu tiba-tiba anjlok. Ya. Perusahaannya jatuh. Bukan karena dia melakukan kesalahan, bukan karena dia tidak baik lagi, tetapi karena dia tidak bisa mengantisipasi perubahan. Dia yang tadinya berada di puncak, dia yang tadinya raja dalam bidang perponselan atau HP. Kemudian ketika ada pesaing yang baru, pesaing ini menyalip Nokia, Nokia jatuh. Mungkin sekarang sudah mulai bangkit lagi, tetapi pernah jatuh. Mengapa? Karena dia tidak mengantisipasi perubahan. Dia tidak beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Dia sukses, tapi dia merasa nyaman di sana, sehingga dia tidak lagi mempersiapkan diri untuk masa depannya. Ya. Ini masa lalu. Maka kita sebagai hamba Tuhan, atau sebagai pekerja juga, jangan terjebak dalam dua hal ini. Kegagalan tidak boleh menjebak kita, dan juga kesuksesan. Kalau kita sudah sukses, tetap harus kita antisipasi masa depan. Karena perubahan itu begitu cepat bergulir. Sehingga kita tidak pernah ketinggalan, kita tetap update. Kemudian yang kita lihat dari pelari adalah kecepatan. Ya, perlu kecepatan. Pemenang dalam olahraga lari adalah orang yang tercepat sampai di finish. Orang yang paling cepat sampai di garis akhir. Dialah pemenangnya. Maka di sini fokus penting sekali. Kalau kita melihat pelari, dia tidak melihat ke belakang dan dia tidak melihat ke samping. Dia hanya berjalan terus, dia hanya berlari terus menuju finish. Dia tidak menghiraukan yang lain. Apapun yang terjadi di samping dia atau di belakang dia, dia tidak hiraukan. Lari terus dengan sekuat tenaganya sampai mencapai finish. Ya. Ini pelari. Fokus pada tujuan. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Yang kedua, saya cepat. Yang kedua adalah hamba Tuhan harus fokus kepada sasaran. Tadi tujuan, ini sasaran. Paulus melanjutkan, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tidak sembarangan memukul. Sembarangan memukul diartikan juga memukul angin. Kalau saudara suka olahraga tinju, ya, itu seringkali pukulannya kosong, ya, memukul angin. Nah, Paulus mengatakan, aku bukan petinju semacam itu. Aku bukan petinju yang meninju seperti orang memukul angin, meninju angin. Aku tidak memukul angin. Karena ketika dia memukul dan tidak kena sasaran, dia mengeluarkan tenaga, dia mengeluarkan energi, dan itu akan menguras energi dia. Bayangkan ada 10 pukulan tapi tidak pernah kena, aduh, dia terkuras, dia bisa lelah. Makanya kalau kita lihat, seringkali orang lelah, petinju itu lelah, karena pukulannya tidak kena, tidak mengenai sasaran. Tetapi kita melihat di sini, Paulus ini mengidentikan dirinya sebagai petinju yang profesional, sehingga dia tidak sembarangan memukul. Ketika dia memukul, harus kena. Pukulannya akurat, ya, harus akurat. Harus menghasilkan pukulan yang akurat. Dan untuk hal itu, dia harus fokus pada sasaran. Tentu sasarannya adalah muka lawannya. Muka lawannya. Karena pukulannya juga harus menambah poin. Ya, harus menambah poin. Bukan hanya kena, tetapi pukulannya harus menambah poin. Petinju profesional tahu bagian mana saja yang memberikan poin kepadanya. Ya. Bagian mana saja yang menambahkan poin. Bagian-bagian tubuh yang lain mungkin tidak memberikan poin, walaupun kena, tetapi tidak memberikan poin. Tetapi dia pelajari yang mana saja yang memberikan poin. Dan kemudian yang dia cari adalah menang TKO. Menang TKO itu, kalau seorang petinju mampu membuat lawannya terkapar dan menyerah, tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan, maka dia akan otomatis menjadi pemenang. Kalau lawannya itu jatuh di ring, ketika dihitung 1, 2, 3, sampai 10, tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pertandingan, maka dia menang. Ya. Ini yang kita lihat Bapak Ibu dari ayat ini. Itulah sebabnya dalam perlombaan rohani,
seorang hamba Tuhan berlari sekuat tenaga dengan tujuan yang pasti. Ya. Atau ibarat pertandingan tinju, seorang hamba Tuhan tidak memukul dengan asal-asalan tanpa sasaran. Seorang petinju mencari poin untuk kemenangannya, atau kalau bisa dia bisa menang telak dengan TKO. Bapak Gembala sudah menjalani usia 73, benar Pak ya? Dan usia pelayanan sudah 27 tahun Pak ya? Saya hitung-hitung tadi, 27 tahun. Dimulai dari nol. Dan sekarang ini pelayanan masih bisa eksis. Sudah banyak kredit dan sudah banyak poin yang beliau kumpulkan. Dan hidup kita di dalam Tuhan, hidup sidang jemaat yang ada pada saat ini, seberapapun kita yang ada pada saat ini, di dalam Tuhan, ketika kita setia di dalam Tuhan, di dalam penggembalaan di tempat ini merupakan bukti dari pelayanan Bapak Gembala kita. Termasuk kami, beberapa kami sudah menjadi hamba Tuhan yang lahir dari pelayanan ini. Mungkin di mata orang, pelayanan ini tidak ada apa-apanya. Mungkin di mata orang, Bapak Gembala kami bukan gembala yang hebat, bukan gembala yang terkenal. Mungkin seringkali dilecehkan sama orang. Tetapi yang saya lihat, sudah banyak orang yang lahir dari pelayanan ini. Menjadi anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi gembala-gembala, lahir dari pelayanan beliau. Dan itu adalah kredit Pak. Itu adalah poin buat pelayanan Bapak. Maka saya minta Bapak untuk terakhir kali membaca satu bagian Alkitab, yaitu 1 Korintus 9 ayat 2. Jangan ragu bahwa Tuhan telah memakai Bapak Gembala. Dan ini merupakan bukti dari pemakaian Tuhan terhadap Bapak. 1 Korintus 9 ayat 2. Silakan Bapak Gembala. 1 Korintus 9 ayat 2. Sekalipun bagi orang lain aku bukan rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai kerasulanku. Sekali lagi Pak. Kurang tegas. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai kerasulanku. Amin. Hidup kita di dalam Tuhan, seberapa kita yang menikmati pelayanan dari tempat ini. Kalau kita masih hidup di dalam Tuhan, maka itu merupakan kredit buat Bapak Gembala. Termasuk kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah terjun dalam pelayanan di berbagai tempat di Nusantara ini. Sudah menjadi gembala-gembala, menjadi istri hamba Tuhan yang beliau berangkatkan dari tempat ini. Sekalipun orang melihat Bapak Gembala bukanlah hamba Tuhan yang spektakuler, bukanlah hamba Tuhan yang terkenal. Ya, seringkali saya di kota sana ya, ketika saya sampaikan saya bergereja di mana, saya berasal dari mana, seringkali orang tidak mengenal di mana itu. Ya, biasanya yang orang kenal Pak Timbul Silalahi, kan begitu ya. Ketika saya ada di Jawa sana, lalu yang dikenal orang Pak Timbul Silalahi karena pelayanan mungkin sudah besar. Tetapi sekali lagi saya tekankan dan saya pastikan bahwa kehidupan kami di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang masih setia, sebagai hamba-hamba Tuhan, merupakan bukti pelayanan Pak Gembala. Dan itu merupakan penghiburan bagi Bapak Gembala. Tetap melayani Tuhan Pak, sampai Tuhan menjemput kembali. Ini firman Tuhan dan renungan bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat renungan firman Tuhan, terkhusus buat Bapak Gembala kami, bahwa kehidupan kami di tempat ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gembala-gembala